Hai anak-anak Bunda, apa kabar semuanya? Bunda berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Hari ini kita akan masuk di dalam pembelajaran tematik. Tentunya kita masih di kelas 2 ya. Kita masuk di tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah. Tentunya kalian semuanya sudah siap untuk belajar ya. Mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Kita melihat ada keluarga Nina sedang membersihkan ruangan rumah mereka. Keluarga Nina selalu menjaga kebersihan. Mereka membersihkan rumah bersama-sama. Apakah kamu dan keluargamu telah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di rumah? Ya, kita sudah melihat bahwa tadi keluarga Nina sedang melakukan kegiatan mereka di rumah, yaitu membersihkan rumah mereka. Nah, sekarang kita akan melihat Nina dan Adi sedang belajar tentang pola irama sederhana. Kita akan bersama-sama juga belajar bersama Nina dan Adi ya. Mari kita mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak. Saat menyanyikan sebuah lagu, sebaiknya kita menyanyikannya sesuai irama. Lagu adalah rangkaian bunyi nada-nada. Sedangkan nada adalah bunyi beraturan yang dikeluarkan ketika bernyanyi. Saat kita bernyanyi, tentu kita akan mengeluarkan nada-nada ya. Tinggi dan rendahnya nada itu berbeda, namun ketika dipadukan menjadi satu, itu akan menjadi sebuah melodi yang indah, harmoni, dan dapat dinyanyikan menjadi sebuah nyanyian. Irama adalah panjang pendeknya nada pada lagu. Kita dapat menghitung panjang dan pendeknya nada menggunakan ketukan. Birama adalah ketukan tetap yang teratur dan berulang-ulang. Sekarang kita akan belajar tentang panjang pendek nada. Nah, dalam tabel ini kita melihat ada nada, kemudian bagaimana nada itu dinyanyikan, lalu apa artinya simbol nada yang tertera di situ. Kita melihat tabel pada kolom yang pertama ya. Nada do atau dituliskan dengan angka 1. Tidak ada titik dan tidak ada garis di atasnya, menandakan nada ini dinyanyikan dalam satu ketukan. Artinya, nada do dinyanyikan satu ketukan. Di bawahnya kita melihat ada nada do dan re, kemudian di atasnya ada garis. Ini dinyanyikan masing-masing setengah ketukan, yang artinya masing-masing nada do dan re dinyanyikan setengah ketukan. Jadi kalau ada garis di atasnya itu sebuah tanda bila ada dua nada di bawah garis, berarti masing-masing nada memiliki nilai setengah ketukan. Berikutnya nada do, di sebelahnya ada tanda titik. Berarti nada ini dinyanyikan dua ketukan, yang artinya nada do dinyanyikan dua ketukan. Jadi do itu dinyanyikan agak panjang ya, karena ada titik di situ. Di titik itu nada do masih dibunyikan. Lalu berikutnya do titik 0. Di atas titik dan 0 ada garis. Berarti ini dinyanyikan satu setengah ketukan. Nada do dinyanyikan
1,5 ketukan. Ya, seperti di atas tadi di baris nomor 2, ketika kita melihat ada nada do dan re lalu di atasnya ada garis, masing-masing nada bernilai 1/2 ketukan. Sama ya, di bawah ini karena ada gabungan antara do yang sendiri dengan nada, bukan nada, ini tanda 0 ya. Sebelahnya di depannya ada titik lalu di atasnya garis, berarti di situ do menempati 1 ketukan, lalu di berikutnya itu adalah 1/2 ketukan, sehingga bisa dikatakan nada do dinyanyikan 1,5 ketukan. Di bawahnya ada titik re lalu di atasnya ada garis. Berarti ini sama dengan yang di atas ketika nada do kita hilangkan. Jadi dinyanyikan 1/2 ketukan. Nada re dinyanyikan 1/2 ketukan ya. Di atas tadi kita melihat ada angka 0. Ya, angka 0 tidak termasuk di dalam nada, tetapi itu merupakan tanda, yaitu tanda diam atau istirahat. Ketika kita menyanyikan sebuah nada dan kita bertemu dengan tanda 0, berarti kita harus diam. Ayo kita mau bernyanyi bersama Nina dan Adi ya. Nina dan Adi bernyanyi bersama dengan gembira. Mereka bernyanyi dengan memperhatikan panjang dan pendek nada seperti yang telah kita pelajari di atas ya, serta memperhatikan tekanan kuat dan lemah yang tepat. Ketukan pertama pada setiap birama lebih kuat daripada ketukan berikutnya. Saatnya, ayo kita bernyanyi bersama Nina dan Adi. Kali ini kita akan menyanyikan sebuah lagu dengan judul Bersih dan Sehat. Syair dan lagu Bersih dan Sehat diciptakan oleh A.T. Mahmud. Kita akan mulai menyanyikan nada-nadanya dulu ya, baru kita akan lanjutkan dengan syairnya. Apakah kalian sudah siap? Mari kita bernyanyi bersama. Do, re, mi, fa, mi, do, re. Re, mi, fa, la, sol, fa, mi. Do, re, mi, fa, mi, do, re. Si, do, re, fa, mi, re, do. Mi, re, do, re, mi, fa, mi, re. Re, do, si, do, re, fa, mi, do. Mi, re, do, re, mi, fa, mi, re. Re, do, si, do, re, mi, do. Ya, kita sudah belajar menyanyikan dari nada-nadanya. Sekarang kita akan menyanyikan syair lagunya ya. Sebelum kita nyanyikan syair lagunya, Bunda mau memperlihatkan kepada kalian di sini ada tanda garis 2 lalu titik 2. Di bawahnya juga, ya, pada baris yang kedua ini juga ada tanda titik 2 dan baris 2. Artinya setelah kita menyanyikan sampai di sini, sampai di tanda titik 2 berikut ini, kita akan kembali ke atas. Ya, kembali ke atas lalu dilanjutkan ke nomor 2 ya, tidak ke nomor 1 tapi ke nomor 2. Sama dengan yang di bawahnya ya. Yang di bawahnya ini juga seperti itu. Ketika kita sudah selesai menyanyikan yang bagian atas, syair yang bagian atas, sampai di titik 2 kita kembali ke atas ke syair yang nomor 2. Lalu kita lanjutkan ke bagian yang ada tandanya nomor 2. Ya, seperti itu cara menyanyikannya ya.
Mari kita coba bersama-sama. Jagalah lingkunganmu agar bersih selalu. Jagalah lingkunganmu agar sehat selalu. Kebersihan pangkal kesehatan. Kesehatan sangat diperlukan. Hidup bersih menjadikan sehat. Hidup sehat, kerja pun giat. Kita ulang sekali lagi ya. Jagalah lingkunganmu agar bersih selalu. Jagalah lingkunganmu agar sehat selalu. Kebersihan pangkal kesehatan. Kesehatan sangat diperlukan. Hidup bersih menjadikan sehat. Hidup sehat, kerja pun giat. Kita telah belajar menyanyikan lagu dengan panjang dan pendeknya nada. Selanjutnya kita akan memberikan tanda kuat dan lemahnya nada pada lirik lagu. Kita masih menggunakan lagu yang berjudul Bersih dan Sehat. Kalau kalian melihat teks lagu, kalian akan melihat ada warna yang berbeda di situ ya. Ada warna hitam dan warna merah. Warna hitam itu menunjukkan tekanan yang kuat pada sebuah lagu. Lalu warna merah menunjukkan tekanan lemah. Perlu kalian ketahui bersama bahwa tekanan kuat biasanya dinyanyikan di awal lagu. Kita coba bersama-sama ya. Jagalah lingkunganmu agar bersih selalu. Jagalah lingkunganmu agar sehat selalu. Kebersihan pangkal kesehatan. Kesehatan sangat diperlukan. Hidup bersih menjadikan sehat. Hidup sehat, kerja pun giat. Kalian sudah bisa menyanyikan lagu dengan memperhatikan panjang dan pendeknya nada serta kuat dan lemahnya nada. Oke, kita akan masuk di pembelajaran selanjutnya mengenai bangun datar. Kali ini kita akan mengenal beberapa macam bangun datar dan mengetahui bagian-bagiannya. Ruas garis pada bangun datar. Perhatikan gambar berikut ini, ada sebuah gambar figura. Figura di samping berbentuk bangun datar persegi panjang. Bagian tepi figura dibatasi oleh ruas garis. Coba kalian perhatikan masing-masing ruas garis ya. Kita melihat bahwa figura ini dibatasi oleh ruas garis atau bisa kita sebut dengan sisi. Jadi ada 4 ruas garis pada bangun datar persegi panjang. 1, 2, 3, dan 4. Setiap ruas garis disebut sisi dari bangun datar tersebut. Setiap ruas garis kita bisa menyebutkannya dengan sisi. Kelompok bangun datar yang memiliki 4 ruas garis. Kita akan melihat beberapa macam bangun datar yang memiliki 4 ruas garis.
Nah, ini adalah persegi. Persegi memiliki ciri-ciri, memiliki ruas garis atau sisi sama panjang di setiap sisinya. Ini adalah persegi panjang. Lalu ada belah ketupat, jajaran genjang, layang-layang, dan trapesium. Ini adalah kelompok bangun datar yang masing-masingnya memiliki 4 ruas garis. Berikutnya, kita akan belajar mengenai kelompok bangun datar yang memiliki 3 ruas garis. Ada segitiga lancip, segitiga tumpul, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga siku-siku, dan segitiga sembarang. Kita akan melihat beberapa contoh benda-benda di sekitar kita yang berbentuk persegi. Ada ubin. Ubin bentuknya adalah persegi. Panjang masing-masing ruas garis atau sisinya sama panjang. Papan catur. Disket. Serbet atau lap. Dan jam dinding. Tentunya kalian bisa melihat dan menunjukkan contoh-contoh lain yang ada di sekitar kalian yang memiliki bentuk persegi ya. Lalu selanjutnya kita akan melihat contoh benda-benda di sekitar kita yang berbentuk segitiga. Ada atap rumah. Ada hanger, tempat kita menggantungkan baju-baju kita. Lalu ada bendera yang berbentuk segitiga. Ada penggaris segitiga. Tanda rambu lalu lintas yang dibatasi dengan segitiga. Lalu ada layar kapal dan potongan pizza. Ya, ini adalah beberapa contoh benda-benda yang ada di sekitar kita yang berbentuk segitiga. Coba kalian temukan lagi contoh-contoh lain benda-benda yang berbentuk segitiga di sekitar kalian ya. Sekarang kita mau melihat bagian-bagian dari bangun datar tersebut, yaitu ada sisi, sudut, dan titik sudut. Pada bangun datar terdapat sisi, sudut, dan titik sudut. Permukaan benda banyak yang berbentuk bangun datar tertentu. Misalnya, permukaan meja berbentuk persegi panjang. Kalau kalian ke sekolah dan kalian lihat permukaan meja belajar kalian, itu bentuknya persegi panjang. Persegi panjang dibatasi oleh 4 ruas garis. Setiap ruas garis pada bangun datar disebut sisi. Pertemuan antara 2 ruas garis membentuk sudut. Jadi sudut itu adalah pertemuan antara 2 ruas garis. Kita akan perhatikan contoh berikut ini ya. Ada 2 bangun datar. Tentu kalian sudah tahu ini bangun datar apa. Kita sudah pelajari tadi sebelumnya. Ada persegi panjang dan segitiga. Kalau ada tanda seperti itu, nanti kita tahu ya itu bagian apa. Nah, sekarang kita melihat yang ditunjuk oleh anak panah ya. Itu namanya sisi atau ruas garis. Kemudian anak panah yang kedua yang ada tanda lengkungnya itu disebut dengan sudut. Ya, kita ketahui tadi
Sudut itu adalah pertemuan antara dua garis. Garis yang vertikal ke atas ini bertemu dengan garis yang horizontal akan membentuk sebuah sudut. Pada bagian ujung sudut itu, pada pertemuan dari sudut itu kita menyebutnya sebagai titik sudut. Sama ya, pada bidang datar segitiga juga seperti itu, memiliki bagian-bagian yaitu sisi, sudut, dan titik sudut. Nah, dari sini kalian sudah tahu bagian-bagian dari bidang datar, bangun datar ya. Ada sisi, sudut, dan titik sudut. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa persegi panjang memiliki banyak sisi 4 ya. 1, 2, 3, 4 dan memiliki sudut 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian banyak titik sudut juga ada 4, 1, 2, 3, dan 4. Lalu bagaimana dengan segitiga? Segitiga memiliki banyak sisi 3 atau ruas garisnya ada 3, 1, 2, 3. Kemudian banyak sudutnya juga ada 3, 1, 2, 3. Dan banyak titik sudutnya ada 3 juga, 1, 2, 3. Coba sebutkan nama bagian yang ditunjuk anak panah berikut ini. Ada 5 bangun datar. Yang pertama berwarna oranye adalah bangun datar persegi panjang, biru segitiga, hijau persegi, kuning belah ketupat, dan coklat trapesium. Kita mulai dari persegi panjang. Anak panah menunjukkan pada bagian sisi. Bangun datar segitiga, anak panah menunjuk pada sudut. Bangun datar persegi, anak panah menunjuk pada bagian titik sudut. Pada belah ketupat, anak panah menunjuk pada bagian titik sudut juga. Dan trapesium menunjuk pada bagian sisi. Dari sini kalian sudah tahu bagian-bagian dari bangun datar dan tempatnya bisa kalian tunjukkan. Ayo kita menghitung banyak sisi, sudut, dan titik sudut berikut ini. Ada 4 bangun datar, yaitu bangun datar segitiga, persegi, segi 5, dan segi 6. Banyak sisi bangun datar segitiga yang ditunjukkan dengan huruf A adalah 3. Banyak sudut segitiga 3. Banyak titik sudut segitiga 3. Sedangkan pada bangun datar persegi yang ditunjuk dengan huruf B, banyak sisinya ada 4, banyak sudut 4, dan banyak titik sudut 4. Kita lanjutkan dengan bangun datar C, yaitu segi 5. Banyak sisi segi 5, kita hitung ya. Kalau bangun datar segitiga dan persegi kita sudah belajar di atas. Segi 5 coba kita menghitung. Banyak sisinya adalah ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Banyak sudutnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 juga. Titik sudutnya tentu 5 juga.
Berikutnya adalah bangun datar segi 6. Berapakah sisi segi 6? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Banyak sudutnya, ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6. Tentu titik sudutnya juga ada 6. Ya, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari bangun datar, contoh-contoh bangun datar yang ada di sekitar kalian. Kemudian kalian juga dapat menghitung jumlah sisi, sudut, dan titik sudut. Kalian bisa mencobanya lagi di rumah dengan mengerjakan soal-soal yang ada di buku ya. Kita masuk pada materi berikutnya tentang kosakata, tentang lingkungan rumah yang bersih. Kosakata dapat diartikan sebagai daftar kata-kata. Daftar kata-kata tersebut dapat berkaitan dengan hal-hal tertentu, misalnya daftar kata-kata tentang lingkungan rumah yang bersih. Kita dapat menemukan kosakata di dalam teks atau bacaan. Perhatikan teks percakapan antara Nina dan Adi berikut ini. Nih, Nina dan Adi sedang bercakap-cakap. Mereka sedang membicarakan apa ya? Ayo kita lihat bersama-sama. Nina berkata, "Ayo kita cuci tangan dulu, Di." Adi menjawab, "Mengapa harus cuci tangan, Kak?" Kata Nina, "Cuci tangan berguna untuk membersihkan kuman di tanganmu." Adi menjawab, "Oh, begitu ya, Kak." Lalu Nina berkata lagi, "Jika kamu malas mencuci tangan, kamu bisa sakit perut." Adi menjawab, "Baik, Kak, Adi akan cuci tangan dulu." Pada percakapan Nina dan Adi di atas, kita dapat menemukan beberapa kosakata atau daftar kata atau perbendaharaan kata yang berkaitan dengan kebersihan diri. Contohnya, ada bersih, kuman, sakit, dan sehat. Kalian tentunya mengerti arti dari masing-masing kata ini ya. Coba kita akan pasangkan kata dengan arti di sebelahnya. Bersih artinya tidak terkena kotoran. Kuman artinya makhluk hidup kecil penyebab penyakit. Sakit artinya keadaan tidak sehat. Sehat artinya bebas dari sakit. Nah, kalian sudah menemukan kosakata dalam percakapan antara Nina dan Adi dan sudah mengetahui juga arti dari kata-kata tersebut. Kalau kalian kesulitan untuk mencari arti dari sebuah kata, kalian dapat menemukannya atau mencari pada sebuah kamus yang ada di rumah kalian. Menuliskan cerita berdasarkan informasi pada gambar. Informasi dapat kita peroleh dari mengamati gambar. Ketika kita mengamati sebuah gambar, kita akan menemukan informasi dari detail gambar yang kita lihat. Informasi yang kita peroleh dapat disajikan dalam bentuk cerita. Setelah kita mengamati gambar, kita melihat detail pada gambar tersebut, kita bisa membuat sebuah cerita. Langkah-langkah membuat cerita berdasarkan gambar adalah: 1. Amati gambar dengan seksama. Lihat baik-baik gambarnya. Apa saja yang ada di dalamnya? Siapa saja yang ada di dalamnya? Peristiwa apa yang sedang terjadi pada gambar? Kemudian ada benda-benda apa saja yang terdapat dalam gambar. Jadi amati betul-betul gambar tersebut dengan cermat. Yang kedua, tentukan tema atau topik gambar.
Setelah kalian mengamati gambar dengan baik, dengan seksama, kalian bisa menentukan tema atau topik dari gambar tersebut. 3. Buatlah beberapa kalimat yang menceritakan isi gambar. Dari gambar tersebut kita bisa menemukan satu kata atau satu kosakata, lalu kita buat kalimat dari kata tersebut yang menceritakan isi gambar. Berikutnya, yang keempat, rangkailah kalimat-kalimat tersebut hingga menjadi sebuah karangan yang utuh. Jadi cerita yang kalian buat tersebut disebut juga sebuah karangan ya. Kalian bisa membuat karangan yang sederhana dari sebuah gambar yang kalian amati. Berikut ini contohnya. Coba kalian amati gambar yang ada. Ada apa saja di dalam gambar ini? Kita melihat ada sebuah rumah, kemudian ada tanaman di sekitar rumah. Dan keadaan di halaman rumah seperti apa? Ya, halamannya ada sampah-sampah yang menumpuk. Sekarang contoh dari cerita berdasarkan gambar yang sudah kita amati bersama. Halaman rumah itu tampak kotor, rumput dan tanaman tidak terawat. Banyak sampah berserakan, sampah dihinggapi lalat. Halaman rumah yang kotor menjadi sarang penyakit. Kalian sudah belajar bagaimana langkah-langkah membuat cerita berdasarkan gambar dan kalian telah melihat contoh ceritanya. Sekarang kita akan menuliskan informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan. Dari hasil pengamatan sebuah gambar, kita dapat memperoleh informasi penting. Jika informasi telah diperoleh, kita dapat melaporkan hasil pengamatan tersebut. Hasil pengamatan dapat disajikan secara lisan atau tertulis. Jadi ketika kita mengamati sebuah gambar, kita dapat membuat sebuah cerita atau karangan dari gambar tersebut dan kita sampaikan bisa secara langsung, secara lisan, atau bisa kita tuliskan atau secara tertulis. Langkah-langkah membuat laporan sederhana berdasarkan gambar. Kalau di atas tadi kita bentuknya seperti cerita, sekarang membuat laporan sederhana berdasarkan gambar. Yang pertama sama dengan langkah tadi ya, yaitu mengamati gambar dengan seksama. Lalu yang kedua, membuat pertanyaan dan jawaban dari pengamatan gambar. Ketika kalian membuat pertanyaan dari gambar yang kalian amati, kalian bisa dibantu dengan rumus adik Simba yang pernah kita pelajari sebelumnya ya, yaitu kata tanya yang bisa kita gunakan untuk membuat pertanyaan dari pengamatan gambar yang kita lakukan. Yang ketiga, menuliskan hal-hal pokok yang berkaitan dengan gambar. Dan yang keempat, mengaitkan hal-hal pokok menjadi sebuah tulisan. Jadi hampir sama langkah-langkahnya dengan langkah-langkah membuat cerita berdasarkan gambar ya. Kita dapat membuat laporan yang menjelaskan isi gambar dengan membuat pertanyaan. Contoh pertanyaan untuk menjelaskan isi gambar antara lain, apa yang terjadi pada gambar? Di mana terjadinya? Mengapa hal tersebut terjadi? Coba perhatikan di sini ada kata tanya yang digunakan, yaitu kata tanya apa, di mana, mengapa, bagian dari adik Simba ya. Perhatikan contoh berikut. Coba kalian amati gambarnya ya. Ada gambar keluarga Joni sedang membersihkan sebuah ruangan. Lalu gambar berikutnya, Joni sedang membersihkan ruang kamarnya. Dan gambar yang terakhir, Joni sedang membuka jendela. Pertanyaan yang bisa kalian gunakan untuk menjelaskan isi gambar, contohnya 1. Apa yang dilakukan keluarga Joni? Nah, dari gambar ini kalian bisa membuat sebuah pertanyaan dengan kata tanya apa. Apa yang dilakukan keluarga Joni?
Tentunya kalian bisa menjawab dengan melihat gambarnya ya. Keluarga Joni sedang membersihkan rumah. Yang kedua, ruangan apa saja yang dibersihkan oleh keluarga Joni? Kalian tadi sudah mengamati ya, ruangan apa saja yang dibersihkan oleh keluarga Joni? Ada ruang keluarga, kamar ya, ada ruang keluarga dan kamar. Lalu mengapa Joni membersihkan rumah? Tentunya Joni dan keluarganya membersihkan rumah agar rumahnya bersih, sehat, dan sampah tidak menumpuk di dalam rumah itu. Yang keempat, mengapa Joni membuka jendela? Mengapa ya Joni membuka jendela? Pastinya supaya terjadi pertukaran udara di rumah Joni sehingga rumahnya sehat dan bebas dari penyakit. Berikutnya adalah contoh laporan dari pengamatan gambar yang telah kita lakukan di atas ya. Ini bentuk laporannya. Keluarga Joni sedang membersihkan rumah. Joni, ayah, dan ibu bersama-sama membersihkan ruang tamu. Rupanya itu ruang tamu anak-anak, bukan ruang keluarga ya. Joni juga membersihkan kamar. Joni membuka jendela agar ada pertukaran udara. Rumah dibersihkan agar sampah, debu, dan kotoran lainnya tidak menumpuk. Kalian juga bisa membuat laporan seperti ini. Kita sudah selesai belajar tentang kosakata mengenai kebersihan rumah. Sekarang kita akan masuk di materi berikutnya, yaitu mengenai persatuan dalam keberagaman di rumah. Perhatikan gambar berikut ini ya. Ada sebuah keluarga yang sedang berkumpul bersama-sama ya. Mereka sedang berekreasi dan makan bersama. Banyak kegiatan yang dapat kamu lakukan bersama keluarga di rumah. Kegiatan yang dilakukan bersama dapat mempererat persatuan. Kegiatan yang dilakukan bersama menggambarkan kebersamaan dalam keberagaman di rumah. Di rumah itu juga beragam ya. Ada anak-anak, ada orang tua, ada laki-laki, dan ada perempuan. Contoh kegiatan bersama keluarga yang menunjukkan persatuan dan keberagaman, yaitu menyiapkan makan malam bersama. Itu dilakukan bersama seluruh anggota keluarga ya. Coba perhatikan, ada ayah, ada ibu, ada Nina, dan ada Adi. Mereka bersama-sama sedang menyiapkan makan malam. Contoh berikutnya adalah makan bersama keluarga. Ini adalah kegiatan yang menunjukkan persatuan di dalam keberagaman. Lalu, membersihkan rumah bersama. Nah, bersama anggota keluarganya, bekerja sama. Itu menunjukkan persatuan. Lalu ada membersihkan kebun bersama, berolahraga bersama. Nah, tadi itu adalah contoh-contoh kegiatan yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman di rumah ya, di dalam keluarga. Contoh sikap yang harus dimiliki untuk mewujudkan persatuan di rumah. Kalau tadi tentang kegiatannya, sekarang sikap-sikap apa saja yang bisa ditunjukkan oleh anggota keluarga supaya terwujud persatuan di rumah. Yang pertama adalah mau bekerja sama. Kalau setiap anggota keluarga, baik ayah, ibu, dan anak-anak mau bekerja sama, maka dalam keluarga tersebut akan tercipta sebuah persatuan. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Ayah menghargai pendapat anaknya, demikian juga anak-anak menghargai pendapat orang tuanya. 3. Tidak bersikap menang sendiri, tidak egois. 4. Mau mengakui kesalahan dan meminta maaf. Kalau kita membuat kesalahan, sangat baik bagi kita untuk kita mengakui kesalahan kita dan meminta maaf supaya kita merasakan tidak ada rasa bersalah dalam hati kita, demikian juga tidak menimbulkan pertengkaran dan akhirnya bisa mewujudkan persatuan di rumah.
Yang kelima, mau memaafkan kesalahan orang lain. Sikap bersatu tentunya banyak sekali manfaatnya. Banyak juga kerugian atau akibat dari sikap tidak bersatu. Yang pertama, kita akan bahas dulu mengenai manfaat sikap bersatu ya. Manfaat sikap bersatu antara lain: 1. Menciptakan kerukunan. 2. Suasana rumah menjadi nyaman. 3. Menambah keakraban. 4. Pekerjaan menjadi cepat selesai. 5. Pekerjaan terasa lebih ringan. Sedangkan kerugian atau akibat sikap tidak bersatu antara lain: 1. Timbul pertengkaran. Tentu kalau satu dengan yang lain tidak bersatu, saling menang sendiri atau tidak saling memaafkan, maka bisa terjadi pertengkaran. Yang kedua, suasana rumah tidak nyaman. Kalau sering bertengkar, maka keadaan rumah atau suasananya menjadi tidak nyaman. Yang ketiga, timbul rasa saling tidak peduli. 4. Pekerjaan lama selesai. Kalau dikerjakan sendiri-sendiri, ayah mengerjakan pekerjaan sendiri, ibu tidak dibantu, ya, tentu pekerjaan akan terasa lama. 5. Pekerjaan terasa lebih berat. Jika dikerjakan sendiri-sendiri pasti lebih berat ya, tapi kalau dilakukan bersama-sama, pekerjaan akan menjadi ringan dan cepat selesai. Menjaga kebersihan lingkungan rumah merupakan tanggung jawab semua anggota keluarga. Jadi, membersihkan rumah itu bukan tanggung jawab dari ibu saja, tetapi menjadi tanggung jawab semua anggota keluarga yang tinggal dalam rumah itu. Rumah bersih dapat membuat semua anggota keluarga menjadi sehat dan nyaman. Kebersihan di rumah dapat terwujud jika semua anggota keluarga bersatu dan bekerja sama. Anak-anak Bunda harapkan semuanya bisa menjadi anak-anak yang mewujudkan persatuan di rumahnya ya. Nah, oleh karena itu kalian perlu untuk mau bekerja sama, baik itu dengan kakak, dengan adik, maupun orang tua kalian, supaya di rumah tercipta suasana yang nyaman, tercipta kerukunan, dan rumah kalian menjadi rumah yang bersih dan nyaman untuk ditempati. Kita sudah sampai di penghujung pelajaran kita hari ini. Sekian pelajaran hari ini. Terima kasih kalian telah menyimak dengan baik. Selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya.